Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Lebih tepatnya, kita akan membahas cerita tentang Tanjiro yang berubah menjadi Raja Iblis baru, yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas cerita ketika Tanjiro yang menerima kekuatan Muzan dan menjadi Raja Iblis yang begitu overpower. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita dibelakang para pemburu iblis yang pada berjatuhan setelah sebelumnya berhasil menyudutkan Muzan dan membuat iblis itu terbakar sinar matahari. Di salah satu sisi ada pilar air yang juga mengalami luka yang lumayan parah. Para Kakushi meminta pilar air itu untuk tidak banyak bergerak agar mereka bisa segera mengobatinya. Kyu begitu khawatir dengan kondisi dari Tanjiro. Apakah dia juga berhasil selamat? Namun ketika melihat ke depan, pendekar pedang itu seperti dikerumuni oleh 3 Kakushi yang seperti menangis. Tanjiro sendiri juga seperti sudah tidak bergerak. Kyu yang melihat kondisi dari rekannya tersebut begitu kaget dan seperti terdiam kaku. Sambil menangis, para Kakushi itu bercerita jika mereka sudah tidak dapat merasakan denyut nadi dari pendekar pedang ini. Bahkan dia juga sudah tidak bernafas. Sesaat Kyu membayangkan senyum dari Tanjiro yang begitu menenangkan. Kemudian dia pun mulai menangis. Perlahan pilar air itu menghampiri pendekar pedang tersebut. Sambil memegang tangannya, Kyu merasa gagal atas usahanya dalam melindungi mereka lagi, termasuk rekannya ini. Dia merasa kalau selama ini selalu menerima pertolongan dari orang lain. Kyu juga meminta maaf kepada Tanjiro atas apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Nezuko tiba di lokasi pertempuran. Dengan kondisi yang sudah berlinang air mata, dia segera menghampiri kakaknya tersebut. Sedangkan Kyu sendiri yang duduk di hadapan pendekar pedang itu terus meminta maaf dengan penuh kesedihan. Tidak disangka ya guys, selesai Muzan dikalahkan, kondisi dari Tanjiro malah sudah tidak bernafas. Kita diperlihatkan cerita masa lalu dari Kibutsuji Muzan. Bayangan kematian selalu menghantui pikirannya, dan itu selalu menjebak Muzan. Tidak terhitung berapa kali jantungnya berhenti di saat dia masih berada di dalam kandungan. Ketika Muzan lahir, mereka berkata jika ibunya telah keguguran karena bayi Muzan tidak mengeluarkan detak jantung maupun nafas. Namun pada saat mereka sudah bersiap untuk menguburnya, dia malah hidup. Muzan melawan dan terus bertarung dengan itu, sampai akhirnya dia menangis untuk pertama kali. Selama ini, Muzan telah melakukan semua hal yang dia harapkan, dan semuanya telah terjadi. Tapi apa yang bisa dia lakukan tetaplah ada batasnya. Dia harus mengakui apa yang Ubuya Shiki katakan waktu itu memanglah benar. Semua makhluk akan mati tanpa terkecuali. Hanya ingatan merekalah yang akan kekal dan abadi. Muzan sendiri bahkan tidak mampu mengingat satupun orang yang dia bunuh. Dia menerima fakta ketika tubuh mereka mati, maka semuanya akan tamat. Namun pikiran manusia akan tetap ada dan tidak pernah binasa, meskipun jika dia kalah sekalipun. Ketika berada di ujung tanduk dan meneteskan air mata, Muzan mengaku kalau dia telah menyaksikan fakta tersebut. Dia telah tergerak karena ucapan Ubuya Shiki. Sebentar lagi tubuhnya akan benar-benar hancur karena terkena sinar matahari. Akan tetapi pikirannya juga akan kekal dan tidak akan pernah bisa dihancurkan. Dia akan memindahkan pikirannya ini ke dalam tubuh Tanjiro. Nafas dan jantungnya sudah menyerah, tapi tidak semua sel-sel miliknya ini. Menurutnya masih ada waktu untuk menuangkan seluruh darah dan kekuatannya yang dia miliki. Maka dengan itu, Muzan tidak akan kalah melawan kematian. Bersama pemuda ini, Kamado Tanjiro, dia akan melawan matahari dan akan menjadi Raja Iblis terkuat yang pernah ada. Karena darah pemuda ini sama persis seperti milik Kamado Nezuko. Baginya, Tanjiro begitu unik karena dia bisa menggunakan pernafasan matahari. Ketika tubuh Muzan benar-benar terbakar, dia meminta Tanjiro untuk tidak mati. Dia yakin kalau pemuda itu akan memenuhi seluruh mimpinya yang belum terwujud. Dia meminta Tanjiro agar menghancurkan seluruh korps pemburu iblis untuknya.
Ketika para Kakushi dan Giyu yang masih menangis melihat rekannya itu tidak bernafas, tiba-tiba Tanjiro malah sadarkan diri dan membuka mata. Kejadian itu membuat mereka semua pada kaget dengan apa yang telah terjadi. Secara tak terduga, pemuda itu meregenerasi tangan kirinya yang sebelumnya telah hancur. Giyu yang melihat aksi tersebut begitu kaget. Lalu dengan cepat, Tanjiro segera menyerang Kakushi yang berada di sebelah kirinya. Namun dengan sigap, pilar air itu segera menolongnya. Para Kakushi yang melihat masih kebingungan kenapa Tanjiro mau menyerang mereka semua. Di luar dugaan, pemuda itu malah tersenyum seperti penuh dengan aura yang begitu jahat. Giyu meneriaki para Kakushi itu untuk segera menjauh dari pemuda tersebut. Benar saja, dengan cepat Tanjiro kembali mencoba untuk menyerang Kakushi yang lain. Namun sinar matahari semakin menerangi kota dan kejadian tersebut membuatnya akhirnya terbakar, sehingga serangan yang akan dia lancarkan jadi gagal. Tanjiro merintih kesakitan merasakan luka bakar yang dia terima, sedangkan Kakushi tersebut masih belum bergerak dari tempat dia berada. Giyu meminta mereka semua untuk tidak melamun. Dia segera menginstruksikan kepada yang lain, bagi mereka yang masih bisa bergerak, untuk segera mengambil senjata dan berkumpul bersama. Tentu saja kejadian itu membuat para pemburu iblis dan Kakushi yang ada pada kebingungan. Tidak terkecuali Zenitsu dan Yushiro yang saat itu bersembunyi di balik suatu gedung. Sedangkan Sanemi yang saat ini telah diobati sudah tertidur karena kelelahan. Giyu kembali memberi instruksi jika Tanjiro telah berubah menjadi iblis. Dia meminta semuanya untuk bekerja sama dalam menyeret pemuda itu ke arah tarik matahari, lalu membunuhnya sebelum Tanjiro membunuh seseorang. Zenitsu dan Inosuke yang mendengar berita itu begitu kaget. Sedangkan Tanjiro sendiri yang masih terbakar kesakitan tersebut segera mencoba untuk mencari tempat teduh. Tapi dengan cepat, Giyu langsung menusuk pinggangnya dan menahan pemuda tersebut agar tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa membiarkan mantan rekannya itu mencari persembunyian. Bahkan jika tadi dia telah sedetik saja, mungkin Tanjiro sudah membunuh para Kakushi tersebut tanpa ampun. Giyu yang terus menahan itu berharap semoga saja Tanjiro segera mati selagi masih menjadi iblis seperti ini. Namun tiba-tiba luka bakar yang pemuda itu derita malah berhenti. Giyu yang melihat kejadian itu begitu terkejut dan tidak menyangka. Lalu dengan cepat Tanjiro segera menyerang pilar air tersebut dan berhasil melukai dagunya. Ketika dia mencoba melancarkan serangan lanjutan untuk mengakhiri hidup pendekar pedang itu, dengan sigap Inosuke segera menangkis serangan tersebut. Dia bertanya dengan apa yang telah Tanjiro lakukan. Giyu sendiri yang ditolong itu sampai merasa pusing karena dia sudah kehilangan banyak darah. Sambil emosi, Inosuke memberitahu kalau orang yang memakai haori setengah ini adalah rekan mereka. Zenitsu yang berjalan mendekat bersama Kakushi itu juga meminta Tanjiro untuk segera sadar. Namun sayangnya pemuda tersebut seperti tidak mendengar ucapan mereka semua. Dia seperti menggerutu dan masih dalam kuda-kuda bertarungnya untuk bersiap melancarkan serangan lanjutan. Rekannya itu masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sambil meneteskan air mata, dia merasa sedih karena sekarang mereka semua sudah terlalu lelah dan tidak ada yang mampu untuk melanjutkan pertempuran. Menurutnya ini semua sudah terlalu berlebihan. Zenitsu memanggil rekannya itu dan mengingatkannya kembali soal Nezuko. Tapi Tanjiro seperti tidak menghiraukan ucapannya tersebut. Dengan cepat dia segera menyerang Inosuke dan melancarkan tebasan beruntunya. Dengan susah payah babi hutan itu mencoba untuk mengimbangi serangan tersebut. Sambil terus menahan serangan yang rekannya lancarkan, Inosuke mengingat momen ketika mereka berlatih bersama. Menurutnya mereka ini adalah teman dan sudah seperti saudara kandung pula. Jika ada seseorang yang melenceng dari jalur, maka yang lain harus bersama menghentikannya. Tak peduli seberapa besar kesulitan dan rasa sakit yang akan mereka lalui, karena mereka harus mengikuti jalan yang benar. Zenitsu yang melihat Tanjiro terus menyerang secara membabi buta berteriak dan memintanya untuk berhenti. Dalam benaknya, Inosuke yang bertahan itu berencana untuk menghentikan Tanjiro ini dengan cara menebas lehernya. Namun ketika sudah bersiap untuk melancarkan serangan, babi hutan itu malah teringat momen ketika Tanjiro yang begitu baik dalam berbagi makanan. Sontak saja, tebasan pedang yang akan dia lancarkan itu seketika langsung berhenti. Sambil menangis, Inosuke begitu menyesal dan merasa bersalah karena dia tidak sanggup untuk melukai temannya tersebut. Sedangkan Tanjiro sendiri masih terus maju untuk menyerang babi hutan itu. Di luar dugaan ya guys, Tanjiro malah berubah menjadi Raja Iblis.
Kita diperlihatkan Giyu dan Zenitsu yang terkejut dengan serangan yang Tanjiro lancarkan. Di luar dugaan, Inosuke yang sebelumnya mau diserang itu dilindungi oleh Nezuko. Dengan susah payah, gadis tersebut mencoba untuk menahan kakaknya, meskipun telah menerima gigitan dari iblis itu. Sambil memeluk kakaknya tersebut, Nezuko meminta maaf. Selama ini dia tidak menyadari jika telah membuat kakaknya menanggung semuanya sendirian. Dia mulai menangis dan mempertanyakan soal kehidupan ini. Kenapa kakaknya selalu menderita? Kenapa orang baik yang selalu berjuang setiap harinya selalu ditindas terus-menerus? Memang menyebalkan, tapi Nezuko tidak mau menyerah. Menurutnya semua ini hampir berakhir. Maka dari itu dia memohon agar kakaknya tidak berubah menjadi iblis. Nezuko mengajak Tanjiro untuk pulang bersama. Namun tiba-tiba pemuda itu malah berteriak dan kembali mencoba untuk maju menyerang Inosuke. Seketika pula bahu dari adiknya tersebut langsung Tanjiro cakar dengan sangat keras. Dengan sigap, Zenitsu dan seorang Kakushi segera menghentikan aksi dari pemuda itu dengan cara memeluknya. Zenitsu meminta Tanjiro untuk berhenti karena gadis ini adalah Nezuko dan dia juga sudah kembali menjadi manusia normal. Sambil menangis, Zenitsu memohon kepada rekannya tersebut untuk tidak melukainya, karena itu nanti akan membuat Nezuko jadi celaka. Lagian gadis tersebut juga sudah memanggilnya dengan sebutan kakak beberapa kali. Namun Tanjiro seperti tidak merespon. Dia berteriak layaknya hewan buas yang baru keluar dari sangkarnya. Sambil emosi, Inosuke segera memukul kepala rekannya itu dari belakang. Dia terus memukuli Tanjiro dan memintanya untuk berhenti menyakiti adiknya tersebut. Menurutnya Tanjiro bukanlah orang yang mau bersikap demikian. Bagi Inosuke, pemuda itu adalah orang yang sangat baik, dan dia meminta rekannya tersebut untuk segera kembali menjadi Tanjiro yang dulu. Tapi di luar dugaan, Raja Iblis tersebut malah semakin berteriak, lalu menghempaskan mereka semua dengan sangat keras. Efek ledakan itu membuat Zenitsu, Inosuke, dan Giyu mengalami luka yang sangat parah. Sedangkan Nezuko sendiri masih bertahan dan mencoba untuk menghentikan kakaknya. Secara mengejutkan, dari punggung pemuda itu keluar ekor-ekor tulang iblis yang berjumlah begitu banyak. Nezuko yang masih memeluk kakaknya itu terus memohon agar Tanjiro tidak menyerah. Tapi sayangnya omongan tersebut seperti tidak berarti. Dengan cepat, dia segera menerbangkan beberapa ekor iblisnya untuk menyerang Zenitsu. Namun dengan sigap, Giyu segera menangkis serangan itu menggunakan pernafasan airnya. Sambil terus bertahan, pilar air tersebut semakin panik karena Tanjiro telah menggigit tubuh adiknya sendiri dan mengetahui rasa darah manusia. Menurutnya, ini semua sudah tidak ada harapan lagi. Dia harus segera membunuh rekannya tersebut sebelum Tanjiro membunuh orang lain. Tapi sialnya juga, pedang matahari dan pedang merahnya juga tidak mempan untuk melawan iblis itu. Dengan begitu bisa disimpulkan kalau tidak ada solusi efektif untuk membunuh Tanjiro. Lalu iblis itu mengeluarkan bola cahayanya untuk kembali bersiap melancarkan serangan lanjutan. Nezuko yang terus memeluk kakaknya tersebut semakin menangis. Dia memohon agar Tanjiro berhenti melakukan aksi dalam membunuh orang-orang itu. Bahkan dia sampai menghalangi arah serangan tersebut menggunakan tangan kosong. Namun dengan sadisnya, Tanjiro tetap menembakkan bola cahayanya itu dan menghantam tanah dengan sangat keras. Zenitsu yang berada di belakang mereka berteriak, meminta rekannya tersebut untuk berhenti. Efek serangan itu membuat tangan kanan dari gadis tersebut sampai mengalami luka yang lumayan parah. Tapi Nezuko tidak menyerah. Dia terus meminta kakaknya itu untuk berhenti mengamuk. Tanjiro sendiri masih terus melancarkan serangannya. Kali ini dia mengeluarkan tebasan iblis secara membabi buta dan membuat tanah di depannya seperti terbelah secara tidak beraturan. Zenitsu yang masih bersama Kakushi tersebut menangis dan meminta Nezuko untuk segera menjauhi kakaknya. Dia juga memohon kepada Tanjiro agar berhenti melakukan semua itu. Inosuke yang terjatuh dan tertimpa puing-puing bangunan menangis meratapi sikap yang temannya perbuat. Giyu yang melihat aksi tersebut merasa heran. Kenapa Tanjiro seperti tidak mau membunuh Nezuko? Padahal darah dari gadis tersebut telah mengalir tepat di hadapan matanya. Dia juga bingung kenapa serangannya tadi tidak mengenai Nezuko dengan begitu keras. Giyu menduga apakah rekannya itu masih berusaha untuk melawan kekuatan iblis yang telah menguasai tubuhnya. Sambil terus berlari mengitari iblis itu, Giyu berencana untuk membuat Tanjiro kembali ke dirinya yang dulu lagi. Walaupun seakan dia mengharapkan suatu keajaiban. Yushiro melihat kejadian itu dari balik gedung begitu kaget. Kenapa semua ini bisa terjadi? Meski sudah mati pun, Muzan masih saja mengganggu orang yang masih hidup.
Dia sendiri juga tidak bisa melakukan apa-apa, karena jika terkena sinar matahari, maka jurus darah iblisnya tidak akan dapat berfungsi lagi. Namun tidak lama kemudian, sambil berjalan sepoyongan, Kanao mendekati lokasi keributan. Dia merasa sangat sedih melihat keadaan dari kedua rekannya tersebut. Lalu dia teringat dengan obat yang sebelumnya kakaknya berikan. Sebelum pertempuran dimulai, Shinobu memberikan obat cadangan kepada Kanao. Pilar Sarangga itu berpikir, mungkin obat untuk Nezuko tidak akan cukup bekerja. Makanya dia membuatkan obat tambahan dengan bahan dari bunga wisteria yang lebih kuat. Sebelumnya, Tamayo-san membuatkan 3 obat untuk mengubah iblis menjadi manusia. Sehingga obat yang dia buat ini mungkin tidak terlalu penting untuk digunakan. Menurutnya wanita itu begitu hebat, dan dia menghormati pencapaian dari tabib tersebut. Sambil menangis, Kanao merasa mungkin inilah alasan kenapa dia masih memiliki obat penawar dan satu mata yang masih bisa dia gunakan. Menurutnya, Tanjiro masih terbilang sebentar ketika berubah menjadi iblis. Jadi, meski menggunakan satu mata sekalipun, harusnya itu masih bekerja. Dia juga merasa yakin kalau akan mampu menghindari serangan yang iblis itu lancarkan. Lalu, pendekar pedang tersebut kembali mengeluarkan pernapasan bunga jurus terakhirnya dan berlari ke arah iblis tersebut. Kyu yang melihat kejadian itu cukup terkejut. Ketika Kanao melompat untuk mendaratkan obat tersebut, Tanjiro segera menyerang menggunakan tebasan ekor iblisnya dalam skala besar. Tapi dengan cepat, pendekar pedang itu mampu menghindar. Dan dia juga berhasil menancapkan obat itu ke punggung Tanjiro. Saat kondisi melayang, Kanao memintanya untuk berhenti dan memohon agar Tanjiro mau kembali kepada mereka lagi. Menurutnya, pendekar pedang itu tidak seharusnya membuat Nezuko sampai menangis. Di dalam dirinya, Tanjiro seperti dikurung oleh daging-daging iblis milik Muzan. Dia sendiri juga teringat dengan adiknya. Obat tersebut mulai bekerja dan seketika membuat Tanjiro berhenti. Kita diperlihatkan di dalam diri Tanjiro yang saat itu dia seperti ditahan oleh daging-daging iblis milik Muzan. Tanjiro seperti mendengar suara dari adiknya yang menangis dan seperti memanggilnya untuk pulang. Dia sendiri juga mengaku ingin kembali pulang bersama mereka karena Tanjiro sudah merasa sangat lelah. Sambil menangis, dia memohon kepada dewa agar dapat diizinkan untuk pulang. Sambil mengangkat tangannya secara perlahan, Tanjiro mengaku kalau dia hanya ingin pulang bersama adiknya saja. Namun tiba-tiba muncul daging iblis di sebelahnya. Itu adalah Muzan. Dia bertanya, setelah pendekar pedang itu mendapatkan apa yang dia inginkan, terus apa yang akan dia lakukan? Karena di luar sana seluruh keluarga Tanjiro sudah mati. Di sana hanya ada kuburan saja. Kalau begitu, terus kenapa dia mau pulang? Tanjiro menjawab jika di sana dia masih mempunyai kenangan tentang hari-hari yang bahagia tersebut. Menurutnya, selama dia dan Nezuko masih hidup, maka mereka tidak akan pernah hilang. Oleh sebab itulah dia harus segera pulang. Tapi bagi Muzan, pemuda itu hanya melakukan hal yang sia-sia belaka. Karena Nezuko sudah mati dan Tanjiro lah yang membunuhnya. Lalu tiba-tiba muncul beberapa tangan yang mendorong pemuda tersebut. Mereka adalah orang-orang yang terhubung dengan Tanjiro yang di masa lalu pernah Muzan bunuh. Sambil terus didorong naik, Tanjiro menjawab kalau iblis itu berbohong karena saat ini Nezuko masih hidup. Muzan yang melihat orang-orang tersebut menyebut mereka dengan sebutan orang mati dan meminta untuk tidak ikut campur. Muzan bertanya kepada pemuda itu, apakah dia tidak mencium bau darah dari teman-temannya tersebut? Karena dialah yang telah membunuh mereka. Orang-orang itu membenci Tanjiro dan tidak ada yang menginginkan dia kembali. Namun Tanjiro berkata jika dia ingin meminta maaf karena sebelumnya telah menyerang mereka semua. Dia ingin kembali dan meminta maaf. Tapi Muzan merasa jika orang-orang itu tidak akan pernah memaafkannya. Tanjiro berkomentar jika itu semua bukanlah Muzan yang memutuskan, karena dia bisa mencium bahwa sekarang mereka sedang mengkhawatirkannya. Sambil menunjukkan wujud aslinya, Muzan melototi pemuda tersebut dan memintanya untuk diam. Iblis itu meminta Tanjiro agar menjadi pewaris kehendaknya mulai sekarang. Dia mencoba menahan Tanjiro yang terus terdorong ke atas itu. Muzan juga meminta pemuda tersebut untuk tidak melihat ke depan dan jangan mempercayai siapapun, serta harapan di masa depan. Menurutnya, jika Tanjiro tidak berubah menjadi iblis, maka dia akan mengalami kematian dalam waktu beberapa tahun ke depan.
dan dia akan membayar semua itu karena telah memunculkan tanda di dahinya. Muzan menyarankan agar Tanjiro cukup memikirkan dirinya sendiri saja, serta mengambil kesempatan ini supaya dia bisa hidup kekal. Tapi sambil mulai menangis, Tanjiro menolak hal tersebut dan dia ingin mengalami kematian ketika menjadi manusia. Dia juga tidak ingin hidup kekal dan hanya ingin kembali kepada mereka karena dia tidak membutuhkan semua tawaran yang Muzan sarankan. Mendengar ungkapan tersebut membuat iblis itu jadi naik pitam. Sambil mencoba untuk menahan pemuda itu, Muzan terus berusaha untuk menghasutnya. Dia ganti bertanya, apakah Tanjiro ingin selamat dan kembali setelah banyaknya orang yang sudah terbunuh selama ini? Lalu apa dia ingin hidup bahagia tanpa kehilangan apapun? Namun semakin lama, dorongan orang-orang yang telah terbunuh sebelumnya itu semakin kuat dan membuat Tanjiro makin naik ke atas. Muzan terus berusaha untuk menahannya. Menurutnya, pemuda itu tidak usah bermimpi terlalu jauh dan lebih baik dia segera sadar diri lalu berhenti. Tanjiro seperti mencium aroma dari bau Shinobu-san. Tapi ketika melihat dengan seksama, dia menyadari jika yang ada di atasnya ini adalah aroma dari bunga wisteria. Lalu secara tak terduga muncul dua tangan yang seperti menjulur ingin menggapai pemuda tersebut. Tangan itu gambaran seperti tangan Nezuko. Ketika Tanjiro mulai menggapai tangannya, dia mendengar suara adiknya yang seperti mengajaknya untuk pulang. Tanjiro yang ditolong itu semakin menangis, sedangkan Muzan jadi makin panik. Dia meminta tangan tersebut untuk melepaskannya karena Tanjiro akan hidup bersama iblis itu. Apalagi Tanjiro sudah berhasil menaklukkan sinar matahari. Sambil emosi, Muzan meneriaki pemuda itu untuk tidak pergi bersama mereka karena dia adalah makhluk yang sangat langka. Iblis tersebut semakin kesusahan untuk menahan Tanjiro. Dia mencoba untuk merayunya. Apakah Tanjiro tidak mendengar suara dari jeritan dan tangisan orang-orang yang telah mati itu? Mereka ingin tahu mengapa hanya Tanjiro seorang yang masih bisa bertahan hidup. Mereka telah kehilangan banyak hal, sementara Tanjiro malah tidak. Sambil terus naik, Tanjiro merasa jika itu semua tidak benar. Baginya, mereka adalah orang-orang yang rela untuk mengorbankan nyawa demi orang lain. Sambil membayangkan rekan-rekannya yang telah terbunuh, Tanjiro menjelaskan jika mereka dulu pernah merasakan penderitaan, tapi mereka tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Muzan yang semakin kesulitan menahan pemuda itu berteriak dan meminta Tanjiro untuk berhenti. Menurutnya hanya Tanjiro sajalah yang bisa membawa hasratnya dan hanya dia yang mampu melakukannya. Tanjiro adalah orang terpilih. Dia bisa menjadi makhluk yang sempurna dan menjadi makhluk hidup terkuat yang pernah ada. Namun tangan-tangan yang menarik Tanjiro dari atas itu semakin banyak. Seakan mereka semua yang masih hidup mengajak pemuda itu untuk kembali bersama. Mereka adalah teman-teman Tanjiro yang masih hidup dan terus mengajaknya untuk kembali ke jalan yang benar. Tanjiro yang terus naik itu membuat Muzan semakin tidak kuasa untuk menahannya. Ketika gapaiannya terlepas, iblis itu berteriak dan meminta Tanjiro untuk berhenti. Dia juga mengaku kalau tidak ingin ditinggal sendirian di tempat seperti ini. Sedangkan Tanjiro yang telah naik itu merasakan bau ketenangan dari bunga wisteria. Akhirnya dia pun membuka mata dan kembali menjadi manusia. Para pemburu iblis dan Kakushi yang lain juga ikut berkumpul melihat kondisi rekannya tersebut. Nezuko yang melihat saudaranya membuka mata masih menangis dan mencoba untuk memanggil kakaknya. Sambil ikut menangis, Tanjiro meminta maaf dan bertanya soal kondisi yang mereka rasakan. Apakah mereka mengalami luka dari perbuatan yang dia lakukan sebelumnya? Melihat rekannya itu sadarkan diri membuat mereka semua langsung bersorak dan menangis bahagia. Inosuke juga demikian. Dia menjawab kalau semua luka yang rekannya itu berikan tadi bukanlah masalah besar. Zenitsu yang juga ikut menangis itu mendekati Kanao sambil cari kesempatan guys. Dia berkata kalau akan membuat Tanjiro membayar semua atas perbuatan yang dia lakukan, tidak terkecuali istrinya Nezuko tersebut. Tentu saja Nezuko yang mendengar ungkapan itu begitu kaget. Sedangkan Giyu yang melihat semuanya telah usai merasa lega. Bahkan Kakushi yang berada di sebelahnya sampai mencoba untuk menopang pilar air tersebut agar tidak jatuh. Sambil menangis, Nezuko memeluk kakaknya yang berhasil kembali menjadi manusia itu. Tanjiro pun juga ikut menangis bahagia. Tidak jauh dari mereka, Kanao yang dirawat oleh Kakushi itu diberitahu kalau rekannya Tanjiro telah kembali sadarkan diri. Suasana bahagia terasa begitu kental dirasakan mereka semua. Tanjiro juga ikut merasa senang melihat Kanao yang ternyata masih hidup.
Kanao yang dilihat itu tersenyum dan ikut menangis. Dari balik gedung di sebelahnya, tepatnya di salah satu ruangan, ada Yushiro yang ikut larut dalam kebahagiaan. Dia memegang ikat rambut milik Tamayo-san dan menangis dengan sangat. Akhirnya, pertempuran panjang yang berlangsung selama beberapa generasi telah berakhir. Nah, itu tadi review Kimetsu no Yaiba yang membahas tentang cerita ketika Muzan mewariskan kekuatannya pada Tanjiro. Dan beruntungnya, belum sampai terjadi kekacauan besar, aksi brutal tersebut berhasil dihentikan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review Kimetsu no Yaiba selanjutnya.